Saya dulu cita-cita saya simpel saja Pak Karni. Saya pulang, saya ingin beli tanah yang di kampung itu tidak ada ustadznya. Lalu kemudian saya akan buat kolam ikan, tanam cabai, tanam bawang, tanam kangkung. Saya menjadi guru mengaji. Syukur-syukur rezeki berlebih, saya bisa buka pondok pesantren. Simpel saja dulu. Tapi kemudian almarhumah ibu saya mengatakan, baik, Ustadz, ada satu hal lagi yang mungkin ini apa ya, apresiasi saya. Ustadz itu bagi saya menarik sekali ketika saya banyak melihat Ustadz tidak hanya berkhotbah di kota-kota besar, tidak hanya di masjid-masjid yang terkenal, tapi sampai ke kampung-kampung, bahkan saya lihat naik perahu segala, ke suku-suku terasing, ke dusun-dusun di berbagai penjuru. Kemudian juga di TV, Ustadz betul-betul selektif sekali untuk tausiah di TV. Dan saya terima kasih sekali Ustadz, satu-satunya pilihan Ustadz aja TV One. Ini tujuan Ustadz bagaimana ini? Apa yang mendorong Ustadz begitu? saya dulu cita-cita saya simpel saja Pak Karni. Saya pulang, saya ingin beli tanah yang di kampung itu tidak ada ustadznya. Lalu kemudian saya akan buat kolam ikan, tanam cabai, tanam bawang, tanam kangkung. Saya menjadi guru mengaji. Syukur-syukur rezeki berlebih, saya bisa buka pondok pesantren. Simpel saja dulu. Tapi kemudian almarhumah ibu saya mengatakan, kau kan S2, baguslah kau tinggal di ibu kota provinsi. Saya bilang kita tak punya channel, kita tak punya kenalan. Gimana mau mengajar di kampus? Allah kasih jalan, kata dia. Jadi ketika saya pulang, kebetulan di bulan itu buka tes PNS. Lalu saya lulus. Saya kemudian memberikan tausiah, ceramah dari masjid-masjid ke surau. Lalu kemudian ditakdirkan Allah viral. Tapi saya tetap pada cita-cita pertama. Maka ada salah seorang sekda, sekretaris daerah yang seminar di Jepang. Sampai di Jepang dia ketemu dengan rektor Universitas Hasanuddin. Lalu Bapak rektor ini bertanya kepada Pak Sekda salah satu kabupaten. Dia tanya, kenal Ustadz Abdul Somad dari Riau? Saya selalu tonton dia di YouTube. Rupanya Pak Sekda kabupaten tadi tidak kenal dengan saya. Tapi mau bilang tidak kenal malu, karena masa orang Makassar bisa kenal, dia yang sekampung tidak kenal. Akhirnya saya diminta datang. Saya pun datang. Ustadz ceramah di ibu kota kabupaten ini. Saya katakan saya sudah ceramah 5 tahun bolak-balik sini. Bapak aja yang tak pernah datang. Tapi kalau Bapak mau suruh saya ceramah, kasih saya jadwal menelusuri sungai ini sampai ke suku Akit yang belum beragama. Saya akan isi 6 pengajian. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. Kasih saya seminggu. 6 hari, 6 kali 6, 36 titik. Mereka susun 36. Kepuasan saya ada berada di situ. Maka ketika ada mahasiswa mengajak saya masuk ke suku Talang Mama, saya masuk. Dari Pekanbaru 5 jam, masuk ke dalam 7 jam. Sampai hari ini, dalam setahun itu saya khususkan ada 2 bulan, saya masuk ke pulau-pulau. Sahabat-sahabat mengajak saya dari Dompet Duafa, dari Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. Dewan Dakwah salah satu yang konsen. Ada kepuasan batin saya di sana. Mana memang tujuan awal saya, yaitu bahwa dulu ketika di Mesir, Pak Karni, kita waktu itu krisis, kesulitan. Dan ada orang Mesir itu dia punya peternakan ayam, namanya Muhandis Abdul Salam. Dia kaya sekali. Setiap bulan, krisis moneter kami sulit dapat kiriman. Dia yang memberi kami bantuan, di samping beasiswa Al-Azhar. Suatu ketika sedang berkumpul kami datang bertanya ke Muhandis Abdul Salam, apa yang doa engkau inginkan dari kami? Biasanya orang kalau dia kasih uang, dia minta doakan saya. Kata dia, jangan doakan saya. Kamu nanti pulang ke negerimu, kamu sebarkan saja Islam ini ke kampung-kampung. Karena saya pernah sampai ke sana, di kampungmu masih ada orang yang belum pakai baju, kata dia. Sampaikan. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah janji saya pada
kakek-kakek saya dulu, kemudian pada orang Mesir yang dulu pernah berbuat baik pada kami. Tentang televisi Pak Karni, TV One bukan satu-satunya tempat yang pernah saya menyampaikan tausiah. Saya pernah di televisi ini, saya pernah di televisi anu. Lalu kemudian ceramah saya diatur, saya harus pakai baju ini. Di menit sekian saya mesti tertawa, di menit sekian saya mesti menangis. Saya tidak bisa begitu. Saya tidak bisa begitu. Ceramah saya tidak bisa diatur. Saya menemukan kebebasan di TV One. Kalau andai satu zaman, satu masa, satu bulan nanti TV One memperlakukan saya seperti itu, saya mesti diatur menangis di menit sekian, saya tidak boleh bicara ini. Mungkin saya akan keluar dari TV One dan saya lebih memilih ceramah di channel Pak Karni Ilyas. Itulah selama saya jadi pemretnya nggak ada peraturan begitulah. Untuk yang lain pun tidak. Tapi gini, Ustadz sendiri dari Aliyah, dari Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, sampai akhirnya sekolah ke beberapa negara. Ya. Ke Al-Azhar, ke Maroko, Ke Sudan terakhir. Sudan. Ini beasiswa semua atau biaya dari mana? Pada tahun 1998, Indonesia mendapat jatah 100 beasiswa ke Al-Azhar Kairo, gratis, selesai S1. Saya ikut tes, waktu itu untuk Provinsi Riau, Aceh, Sumatera Utara, tesnya di Medan. Saya lulus. Dapat beasiswa, tiket ditanggung oleh Al-Azhar Kairo. Lalu kemudian setelah itu ada lagi namanya Agence Marocaine Coopération Internationale, AMCI. Itu memberikan beasiswa untuk anak Indonesia 15 orang. Dan saya mengirimkan berkas, ijazah, transkrip nilai. Saya termasuk pemburu beasiswa Pak Karni. Saya cari, dapat, saya kirim, dan saya diterima di Darul Hadis, sebuah lembaga yang didirikan oleh Raja Hasan II. Ayah dari raja yang sekarang, Raja Muhammad VI. Lalu setelah itu, saya pun lulus jadi dosen. Ada namanya program 5.000 doktor Pak Karni, yang dikeluarkan Kementerian Agama. Adik kelas saya lulus, dapat beasiswa 5.000 doktor. Lalu dia datang ke saya, "Bang, saya dapat beasiswanya besar. 1 tahun 200 juta. Berarti kalau 4 tahun bisa 800 kata dia. Beasiswa ditanggung full." Saya pun ajukan. 3 tahun saya ajukan Pak Karni. 3 kali 3 tahun nggak dapat. Tak tahu apa kesalahan. Padahal saya sudah terdaftar. Sampai pernah datang Pak Dirjen dengan Pak Rektor. Pak Rektor nanya ke Pak Dirjen, "Ini Abdul Somad ini sudah 3 kali ngajukan. Kenapa nggak dapat beasiswa?" Nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya suatu hari saya pergi dalam perjalanan dakwah di airport Cengkareng, saya ketemu dengan seseorang di toilet. Dia mau keluar, dia lihat saya, "Ustaz Abdul Somad ya?" "Iya," kata saya. Dia keluarkan kartu namanya, "Saya dari Surabaya. Ustadz mesti doktor. Ustadz daftar S3 dimanapun di seluruh dunia ini, saya tanggung sampai selesai. Tiket pesawat, semua biaya. Nih, datang ke saya." Seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada saya, "Abdul Somad, 3 kali kau ajukan ke Kementerian Agama tidak lulus. Nih, ku kasih cash. Kalau aku berkehendak, aku bisa." Ketemunya di toilet lagi, di tempat setan. Bisa ketemu malaikat di tempat setan. Tapi alhamdulillah Pak Karni, sampai hari ini saya tidak temui itu Bapak. Nah, kartu namanya ada. Saya tidak minta. Tak tahu datang dari mana, setiap orang kasih saya uang yang dolar, saya simpan di satu amplop. Akhirnya saya kumpul itu cukup untuk biaya kuliah saya, bahkan berlebih. Tiket pesawat saya 2 kali saya ke Sudan bolak-balik. Kuasa Allah SWT. Betul, kata ibu saya dulu, almarhumah, rezeki itu tak berpintu nak. Kalau kau lulus PNS ini, berarti disitulah letak rezekimu. Andai kau tak lulus, rezeki Allah akan datang dari pintu yang lain. Saya yakin dengan itu. Itu sebenarnya cara Allah untuk meyakinkan saya. Yang selama ini kau belajar di Azhar, sudah kau baca hadisnya, sudah kau hafal ayatnya, tapi kau belum ketemu di alam nyata. Saya banyak mengalami hal-hal yang di luar logika akal. Salah satunya adalah selesainya saya bisa menyelesaikan S3 ini Pak Karni. Saya waktu itu tidak punya kesempatan. Saya sudah terdaftar. Referensi saya sudah penuh kamar itu. Buku-buku dikirim oleh kawan-kawan saya. Karena disertasi saya tentang kontribusi Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia. Teman-teman saya memberikan buku dari Pulau Jawa, dari pondok pesantren di Jawa tentang Mbah Hasyim. Tapi saya tak punya waktu kesempatan. Sampai akhirnya
video saya dengan Pak Prabowo viral, wawancara di TV One. Lalu kemudian ketika itu menjadi viral, ternyata politik ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Maka mau tidak mau, jadwal ceramah saya 4 bulan mesti hilang sejak pertemuan itu. April, Mei, Juni, Juli. Di 4 bulan full itulah saya tidak ada main handphone, tak ketemu orang. Saya hanya menulis saja. Menulis. Akhirnya saya pergi ke Sudan dan saya sampai ke sana setelah melewati lebih dari 20 kali perbaikan, revisi, akhirnya sudah siap disidangkan. Ternyata saya baru terdaftar 2 tahun kurang 6 bulan. Akhirnya saya disidangkan Desember 2019 dan bulan Februari saya datang ke Brunei Darussalam. Sudah siap kertasnya diserahkan oleh rektor. Ini kertas sudah ditandatangani sebulan yang lalu, Abdul Somad sebagai visiting professor di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Jadi saya lihat hidup ini kita jalani saja, mengalir saja. Niat baik, buat baik, Allah kasih baik. Andai tidak baik, berarti Allah sedang menguji kita. Jadi saya banyak belajar hidup, bukan dari buku, tapi dari yang saya alami. Saya kira demikian, Pak.